Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali Nadia Triyulis Setiawati di Milenial Mengaji. Hari ini kita akan membahas tentang membunuh bosen di musim pandemi. Saya hari ini mempunyai narasumber Ain Puji Rahayu, Ketua Kopri Cabang Pacitan. Dan sebenarnya kita itu mau membahasnya itu terkait ini. Kita ini kan kader-kader pergerakan, kader-kader PMII yang terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang banyak di luar rumah dengan program-program kerja yang banyak dan lain sebagainya. Karena adanya pandemi COVID-19 ini, otomatis kita harus di rumah aja. Tapi karena kita udah kebiasaan dengan kegiatan-kegiatan banyak, tiba-tiba kita harus di rumah aja nih, kita banyak bosennya, ya nggak sih? Waktu kuliah harusnya pagi, ada yang kuliah pagi, sore juga ada yang kuliah sore. Tapi karena adanya pandemi ini, kita nggak bisa buat pergi kuliah, pergi kemanapun. Yang biasanya ngopi di malam hari ini sampai subuh dan lain sebagainya biasanya nih. Tapi udah nggak ada lagi yang namanya ngopi-ngopi bareng. Kan bosen harusnya di rumah itu. Nah, kita akan mengulas nih, apa aja nih tips-tips dari Bu Kopri. Apakah Bu Kopri itu juga mengalami kebosanan nih ketika di rumah aja? Bu Kopri, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, saya mau tanya nih, kegiatannya selama di rumah aja nih yang ngapain sih? Wah, tentu saja kita juga merasakan bosan ya, tentu saja boring ketika lockdown. Tapi ada hal-hal yang perlu kita lakukan sesuai dengan hobi yang kita lakukan. Bisa kita masak, bisa beberes rumah, tapi kan tidak setiap hari kita melakukan hal tersebut. Apalagi anak pergerakan gitu loh, yang sukanya ngopi, yang sukanya diskusi. Tapi tips buat sahabat-sahabat yang di luar, di mana aja kalian berada, ketika di rumah bisa kita melakukan diskusi daring secara online. Itu salah satunya. Yang suka membaca, bisalah kita buka buku lagi, cari-cari referensi, kita buat artikel. Nah, kita ikut tuh artikel online, itu juga salah satu. Oh iya, artikel online banyak ya, bisa diakses di mana. Nanti kita juga bisa banyak waktu kan kita buat artikel itu, cari referensi, baca-baca. Itu nanti kita juga bisa mengisi waktu luang kita. Kok biasanya Bu Kopri di rumah ngapain? Hampir sama sih kayak yang lain-lain gitu. Tapi kalau mau ngopi ya ngopi sama orang tua gitu. Oh, sekarang kalau ngopi sama orang tua, Iya. biasanya kalau ngopi sama sahabat-sahabat Kalau pergerakan. ngopi biasanya kan sama sahabat-sahabat gitu di kafe atau nongkrong lah di mana. Sekarang sama keluarga quick time gitu ngopi. Biasanya di alun-alun ya? Betul. Tapi sekarang ngopinya sama siapa? Sama bapak di rumah. Kita diskusi berdua gitu. Diskusi buat masa depan nih. Apa aja lah bisa gitu. Oh ya, biasanya kan kalau diskusi di luar bareng sama sahabat-sahabat semua yang didiskusiin nggak jauh-jauh dari perihal kampus, perihal kabupaten sampai perihal hal-hal nasional kita bahas ya kan. Kalau sama teman-teman pergerakan, kalau di rumah, kalau sama orang tua mungkin nanti bahasnya karena udah usia segini, biasanya bahasnya udah sampai hal-hal yang kapan nih nikah gitu biasanya. Ya sedikit nyerempet sih, tapi jika kalian bingung mau apa sih yang mau diobrolin sama orang tua, apalagi kan ketika anak-anak pergerakan nanti sering di kos, kan ini juga momen-momen yang pas gitu buat kita sama keluarga gitu. Terutama yang kita omongin tentang sosial, itu sosial di sekitaran rumah. Apalagi kan orang tua yang tahu bagaimana kondisi yang di rumah kan, kita bisa sharing sama bapak lah, sama ibu lah. Kondisi di rumah itu seperti apa sih selama kita itu ada di kosan, selama kita itu berada di pergerakan. Oh, jadi ini bisa sekalian ya, karena kita sering ada di luar rumah, nggak tahu tentang kegiatan-kegiatan masyarakat di sekitar kita, apalagi yang lebih sering di luar rumah itu kalau pulang tuh kayaknya canggung. Iya, canggung. Jadi selama quality time
di musim pandemi ini quality time di rumah bareng keluarga, kita bisa tahu juga nih dengan keadaan sosial masyarakat di lingkungan gitu. Nah, betul seperti itu nanti. Selain itu nanti kan kita juga bisa membahas banyak hal sih sebenarnya kalau sama orang tua itu, apalagi kalau tentang sifat lah gitu. Mungkin orang tua kita kan yang jauh kadang cuma lewat telepon atau video call gitu, belum tahu lah anakku itu kalau di luar seperti apa sih, apalagi yang anak pergerakan yang kemarin sempat belajar tentang orasi apa gitu. Kita bisa cerita pengalaman-pengalaman kita ketika dipergerakan sama orang tua, jadi kita juga bisa memberikan penjelasan yang lebih luas lagi tentang apa sih PMII itu kepada orang tua. Oh, jadi berarti biar nggak salah tangkap ya. Biasanya kalau sahabat-sahabat pergerakan ini kan keluar rumah tuh dari malam sampai malam lagi baru pulang ke rumah. Biasanya dari habis isya pulang lagi besoknya udah menjelang. Oh, baru pulang. Nah, itu nanti kan kita bisa jelasin Sebenarnya kegiatannya tengah malam itu ngapain sih, nggak tidur kan gitu sampai subuh. Kita bisa cerita lah, sharing sama orang tua. Kadang pas waktu kaderisasi juga, waktu mapaba, PKJ kan sampai berhari-hari nggak pulang. Iya. Itu bisa diomongin sama keluarga di rumah. Di musim-musim kayak gini ternyata ini tuh membuat nilai plus buat kita yang jarang di rumah. Sama seperti saya dengan ibu kap, saya juga jarang pulang karena musim pandemi ini saya jadi sering di rumah. Di rumah aja. Saya belajar masak bagaimana dengan Bu Kopri. Kalau masak ya hampir tiap hari masak sih, cuma kadang ya coba-coba resep baru kan gitu. Berarti ini sama ibu di rumah. Siap menjadi chef setelah selesai corona, siap menjadi chef. Itu nanti juga akan jadi kewajiban seorang perempuan yang pasti untuk masak itu nanti gitu. Jangan lupa buat sahabat-sahabat, terutama sahabat ini gitu yang di rumah gitu, apalagi yang sibuk dengan pergerakan, jangan lupa kalian juga belajar masak. Kalian juga perempuan loh gitu, meskipun kita itu pintar orasi, kita itu pintar dalam akademisi, tapi jangan lupa harus ada juga gitu. Domestik itu tidak tertinggal, biar kita itu nanti kalau ketemu mertua nih ya, biar gak dikecengin, wah gak bisa masak ini istri macam-macam gitu. Jadi tetap itu menambah nilai plus nanti ketika udah di dunia ya seperti itulah. Oke, terkait apa ya, kegiatan-kegiatan ya kayak UTS, UAS dan lain sebagainya ketika kuliah itu pasti ini teman-teman ini nih yang sekarang ya lagi kuliah itu kan banyak nih tugas dari kampus, kemudian bosen banget, tugasnya banyak dan lain sebagainya. Ini ada tips nggak sih buat caranya bagi waktu dan lain sebagainya ketika di rumah aja? Sebenarnya banyak waktu di rumah, tapi karena tugasnya juga banyak, kemudian yang di rumah juga ada yang aja yang dikerjain, entah itu cuci baju kalau pagi, terus beresin kamar, beresin rumah, itu udah membuat kebosanan. Yang biasanya jalan-jalan ya, kalau sore mungkin goes ke pantai atau kemana, sekarang kan nggak bisa, jadi agak bosen gitu di rumah. Mungkin ada tips dari Kopri? Selain kita mengadakan kegiatan-kegiatan seperti kursi dan sebagainya, salah satunya kita buat waktu yang efektif seperti waktu kuliah aja kan gitu. Misalkan waktu kuliah dari jam sekian sampai jam sekian, ya sudah kalian buat target sesuai jam tersebut. Salah satu untuk mengatasi kebosanan. Kan kalau tugas A belum selesai, yang B udah dikirim lagi, yang C udah dikirim lagi. Nah, itu buat sesuai mata pelajaran hari itu. Oh, berarti membuat schedule nih ya. Nah, kita kan memanage waktu itu kan sudah sering kita lakukan setiap hari, apalagi kan di pergerakan, bagaimana kita membagi waktu kuliah, kerja, organisasi. Nah, ketika di rumah kita juga bisa melakukan hal-hal tersebut. Kita bagi waktu bagaimana kita menyalurkan hobi dari jam berapa sampai jam berapa. Terus biasanya kita kuliah bisa sampai jam 7 atau sampai jam 9. Nah, itu nanti setelah jam 9 biasanya kita istirahat, ya kita istirahat melakukan tugas tersebut. Jadi otak itu nanti kita refresh lagi. Setelah itu kita tugas lagi. Jangan terus-terusan ketika udah ada tugas 5, 6, 7 dikerjakan sekaligus.
nggak capek Oh iya, nanti kepalanya bisa kayak pecah tuh, kayak bosen gitu tiap hari mantengin laptop, mantengin buku, baca buku. Kalau buku-buku ini ya bermanfaat juga, mantengin laptop bermanfaat juga, tapi ingat kesehatannya ya, dijaga kesehatannya loh ya, kesehatannya. Saya cuma mau ngingetin, kan gak ada yang ngingetin kamu. Jadi gini, kalau untuk kayak baca buku yang dan lain sebagainya, ada nggak sih referensi lah buku yang bagus dibaca buat musim-musim kayak gini, buat para kopri-kopri hebatnya Pacitan? Buat kopri-kopri jangan lupa sejarah gitu. Pasti kita kalau pergerakan nanti fokus sama akademisi kita, kegiatan diskusi dan sebagainya sudah. Kalau diskusi kan pasti sudah ada tema yang ditentukan A, B, C, D ini. Nah ketika di rumah kita bisa mereview kembali sejarah-sejarah yang apa, pasti banyak yang lupa, misalkan sejarah kopri mulai berdirinya kapan, itu terus siapa saja pendirinya, kenapa bubar, kenapa dibangun lagi, itu nanti itu kan materi-materi waktu mapaba kan gitu. Ketika di rumah cobalah dibuka lagi buku-buku catatan-catatannya, terus nanti tambah referensi lagi, contohnya wanita-wanita tangguh kayak Kartini dan lain sebagainya, dibuka lagi gitu sejarahnya, biar ketika mudah-mudahan saja lah ini cepat selesai kan gitu, tapi ketika kita memanfaatkan waktu di rumah, kita buka lagi sejarah-sejarah itu, ketika nanti kita sudah kembali lagi kita sudah mengingat semua. Jadi manfaatkan sebaik-baik mungkin. Jangan cuma belajar sejarah-sejarah itu ketika mapaba SD, tapi di rumah kita juga harus tetap mempelajari itu. Jadi mungkin ada referensi buku kayak Perempuan di Titik Nol, kemudian ya banyak banget ya buku-buku yang kayak gitu yang menjadikan wanita-wanita itu lebih bernilai plus. Selain itu kalau memang bosan membaca buku ya kan, terus-terusan mantengin buku, terus-terusan mantengin gadget, kalian bisa lihat di YouTube misalkan kan, carilah peran-peran perempuan tapi versinya di YouTube, di film-film, jadi kan sama kalian nonton, jadi nggak bosen ya, nggak bosen, nggak cuma baca buku aja. Mungkin nggak harus nonton sendirian, ajak nih ibu bapaknya di rumah, diajakin nonton sekalian biar tahu juga. Mungkin dulu waktu ibu bapaknya remaja, ibu bapaknya masuki usia sekita ini belum ada nih film-film kayak gitu, dan sekarang ayo diajak nonton sambil dikasih penjelasan bahwa wanita itu gini. Itu kalau filmnya terkait dengan wanita gitu. Iya betul. Sekarang gini, kalau Nadia di rumah ngapain aja ini? Oh, saya ditanya sama Bu Kopri, kalau saya di rumah banyak kegiatannya, banyak kegiatan domestik. Ya seperti nggak jauh beda lah dengan Bu Kopri. Masak iya, kemudian nyuci iya, yang jelas rebahan itu jadwal terbanyak itu rebahan. Pasti udah pada malas nih buat rebahan itu udah hampir semuanya tuh khatam terkait rebahan, semuanya bisa rebahan ya kan. Bu Kopri, saya juga mau nanya nih terkait ketahanan imun. Kan kalau di rumah aja udah bosen dan lain sebagainya, biasanya tuh di kepala pusing, pengen keluar, pengen kemana gitu. Pernah gak Bu Kopri ngalamin kayak gitu? Pernah sih, apalagi kan ketika lihat berita semua COVID, lihat YouTube isinya COVID, Instagram isinya COVID, kan mindset dalam diri kita kan batuk sedikit, jangan-jangan saya kena nih, bersin dikit, jangan-jangan saya kena nih. Tapi ingat sahabat-sahabat itu, tidak semua yang batuk atau bersin itu sudah COVID. Bisa jadi kan hanya mindset kita saja, saking seringnya kita lihat berita-berita tentang COVID, akhirnya kita tuh mengira bahwa diri kita kena gitu. Jangan panik, tapi selalulah waspada gitu. Ada nggak tips-tipsnya buat ini jaga kestabilan imun kita? Iya gini, ketika di rumah paling banyak pasti rempah-rempah, apalagi yang paling sering saya buat yaitu minuman jahe sama serai gitu.
Eh, Itu dibuat kayak gimana itu jahe sama serai itu? jahe sama serai tinggal dipotong-potong aja atau digeprek semuanya ya kan, kasih paling enggak dua ruas jahe sama serainya satu aja, habis itu digeprek, dikasih air 2 gelas, direbus kira-kira nanti airnya setelah mendidih sekitar 1 gelasan lah gitu, biar sari-sarinya keluar. Jangan dikasih gula ya kalau bisa, kalau memang itu diminum gitu aja, tapi kalau memang nggak suka sama rasanya terlalu pedas atau apa, bisa dicampur sama madu. Oh iya, itu juga mengurangi rasa kebosanan ya, jadi tetap produktif meskipun harus di rumah gitu. Bisa dicoba nih guys. Jangan lupa juga banyak minum air putih, Oh, iya. lalu olahraga gitu. Kalau kita bosen, apalagi tadi yang ngerjain tugas bosen, boring kan gitu, tugas terus diselingi sama olahraga gitu. Berjemur, jangan lupa nih berjemur, nggak usah takut hitam ya kan. Yang penting kan kesehatannya Iya. kita tetap terjaga. Kelamaan di dalam rumah nggak terkena sinar matahari, nanti keluar terkena sinar matahari langsung alergi. Berjemurnya jam 10, sekitar jam 10 sampai jam 11, cukup 10 menit aja loh ya, enggak 10 jam tapi 10 menit aja. 10 jam nanti bisa kering kayak ikan. Iya, nah mulai dari jam 10 sampai jam 11 cukup 10 menit buat kita berjemur gitu. Kalau keluar jangan lupa pakai masker. Misalkan mau keluar, mau beli bensin emangnya mau jalan-jalan kemana? Mau keluar ke supermarket, Alfamart, terus itu Indomaret atau kemana pun. Iya, jangan lupa kalau keluar selalu gunakan masker ya. Bukan sekarang itu bukan siapa yang sakit yang menggunakan, tapi kita selalu waspada. Kenapa kita menggunakan masker? Karena kalau ada yang sakit, yang bersin atau batuk, dropletnya itu nggak kena kita gitu. Jadi kita tetap aman gitu. Tapi ini maskernya berbeda ya. Kalau untuk yang sehat, untuk masyarakat biasa silahkan pakai masker kain, ya kan? Iya. Tapi kalau untuk Yang masker medis yang warna hijau biasanya atau biru biasanya kan dipakai medis, apalagi sekarang kan mahal karena sudah langka gitu. jadi untuk masyarakat umum silahkan pakai masker kain aja yang bisa dicuci dan itu lebih murah dan efektif gitu. Kalau kader-kader pergerakan kan juga banyak nih yang buat masker kayak Masker, gini. iya. Yang bisa jahit juga bisa memproduksi masker sendiri, Menghilangkan bosan juga. dibagi-bagi sama keluarga, sama tetangga. Justru itu kita nanti kan bisa bersosial seperti itu. Iya, bisa meningkatkan nilai dasar pergerakan juga. Iya, Bu Kopri, untuk terakhir nih, apa ya, pesan-pesannya buat teman-teman pergerakan yang ada di rumah selama COVID-19 ini, selain buat apa ya, menghilangkan bosan dan lain sebagainya, mungkin ada pesan-pesan khusus lah buat mereka. Ya, kesan-pesannya buat kalian yang penting jangan panik ya, terutama itu apapun beritanya saat ini gitu, jangan pernah panik, tetap waspada, selalu jaga kesehatan kalian. Selain itu tetaplah semangat dalam berorganisasi meskipun di rumah, karena kecanggihan apa namanya media, kita bisa memanfaatkan itu, apalagi kan kita pergerakan milenial gitu, kita bisa memanfaatkan media sosial dalam pergerakan kita. Jangan putus semangat, tetap jaga kesehatan kalian. Iya, sahabat-sahabat semua, milenial mengaji, itu tadi adalah tips-tips dari Ketua Kopri Cabang Pacitan, Fuji Rahayu, bahwa ya kita meskipun di rumah aja tetap berorganisasi ya kan, dan jaga kesehatan terus, kalau keluar pakai masker, kemudian jangan lupa minum herbal yang dibuat sendiri lah, misalkan itu tadi dari serai, dari jahe. Kemudian jangan lupa berjemur kalau pagi, kemudian jangan apa ya, menganggap semua itu beban, tugas-tugas dari kampus itu beban, tapi anggaplah itu sebagai hal-hal yang bisa apa ya, mengisi kekosongan kita, jangan dianggap beban. Jadi biar kita itu nggak bosen harus rebahan terus. Tetap semangat. Terima kasih telah mengikuti acara saya di
Milenial Mengaji. Semoga bertemu lagi di next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.